spice has got a savor. Every slice, I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the doors. Dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time to stop. Right now, we are alive, let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift you cannot see. No need to worry about tomorrow's conflicts. Just enjoy the moment, make the most of life. Living, getting lost in the flow. Unexpected to flow. Stand and flow. Getting lost in the flow. Unexpected to party. Give control. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Wina Rusbina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dr. Dudi Tisnamijaya, SE, MM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen. Yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM, MM, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Sahroni, selaku supervisor lapangan. Perkenalkan, nama saya Fauji Hidayat Kusmana Kuputra dengan NPM 4122-423-110307. Di sini saya akan memaparkan presentasi hasil dari kegiatan magang dari 1 Oktober sampai 31 Oktober 2024. Di sini ada latar belakang. Magang merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lapangan yang relevan dengan bidang studinya. Dengan pesatnya perkembangan iptek, mahasiswa dituntut untuk memiliki wawasan dan keterampilan aplikatif yang siap diterapkan di dunia kerja. Saya memilih magang di CV Nesta Alpha Mediatek, perusahaan yang bergerak di proyek teknisi CPNS dengan fokus pada strategi pengelolaan SDM dalam tim teknis. Lingkup kerja mencakup perencanaan hingga implementasi solusi teknis. Selama magang, berbagai tantangan dihadapi seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan hambatan komunikasi. Melalui pengalaman ini, saya ingin mendalami strategi MSDM dalam mengelola tim teknis untuk penyelesaian masalah lapangan. Yang menjadi topik utama laporan magang berjudul Strategi MSDM dalam mengelola tim teknis untuk penyelesaian masalah lapangan di CV Nesta Alpha Mediatek Kota Bandung. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian agar seluruh sumber daya organisasi dapat diberdayakan secara optimal. Manajemen dibutuhkan oleh individu, kelompok, organisasi, bisnis, sosial, maupun pemerintah untuk mengatur dan merencanakan segala hal demi hasil yang optimal. Dalam perkembangannya, manajemen juga berfungsi sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan stakeholders dan pekerja. Dengan manajemen yang baik, suatu usaha dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan lebih yang telah diharapkan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Menurut J.R. Terry dalam buku Principles of Management, Soekarno tahun 2011 halaman 10 membagi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan.
Perencanaan adalah memiliki fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penempatan orang-orang atau pegawai. Terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 3 ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar. Apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran. Selanjutnya ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini mencakup penetapan visi misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, implementasi, serta evaluasi keberhasilan. Perusahaan dituntut untuk lebih kompetitif dengan menawarkan produk bernilai tinggi guna memperoleh laba di atas rata-rata. Manajemen strategi terdiri dari 3 komponen utama: analisis, perumusan, dan pelaksanaan strategis yang berlaku untuk berbagai jenis organisasi termasuk perusahaan, organisasi sosial, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah proses strategis untuk mengelola manusia sebagai aset utama organisasi. MSDM mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi karyawan dengan tujuan meningkatkan produktivitas organisasi sekaligus memenuhi kebutuhan karyawan. Menurut Gary Dessler tahun 2017, MSDM adalah kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk menjalankan aspek manusia dalam suatu organisasi, termasuk merekrut, melatih, mengevaluasi, dan memberi kompensasi kepada karyawan. Menurut Oscar Oje dan Mahzan M tahun 2020 dan Fahru Rozi SAG et al. 2021, apabila organisasi ingin memiliki perkembangan yang berkelanjutan, maka hal terpenting adalah bagaimana organisasi tersebut dapat melakukan pengelolaan SDM yang dimilikinya. Selanjutnya ada manajemen lapangan. Manajemen lapangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan operasional yang dilakukan di lokasi kerja atau lapangan untuk memastikan bahwa tugas-tugas berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Manajemen ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, material, waktu, dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, ada tujuan manajemen lapangan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, mengelola sumber daya. Yang ketiga, mengatasi kendala teknis. Yang keempat, meningkatkan kinerja tim. Yang kelima, memastikan keselamatan kerja. Dan fungsi utama manajemen lapangan itu ada 5. Yang pertama ada perencanaan operasional. Kedua, koordinasi tim. Ketiga, pengawasan kinerja. Keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya ada
Profil perusahaan CV Nesta Alpha Mediatek. CV Nesta Alpha Mediatek atau disingkat Namtek adalah perusahaan IT yang berdiri sejak 2020 dan memperoleh legalitas pada tahun 2022. Berkonsep One Stop Solution, Namtek menyediakan layanan IT Solution, Security System, dan Web Software Development untuk segmen B2C, B2B, dan B2G. Namtek menawarkan solusi teknologi yang inovatif dan terintegrasi, mencakup perkembangan sistem keamanan cyber, serta desain dan pengembangan web dan software. Selain layanan, perusahaan ini juga menyediakan perangkat komputer, jaringan, serta layanan penyewaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelanggan. Dengan pengalaman, tenaga ahli, dan inovasi berkelanjutan, Namtek berkomitmen menjadi mitra strategis dalam dunia digital. Fokusnya tidak hanya pada solusi teknologi, tetapi juga pada membangun hubungan kerjasama jangka panjang yang menguntungkan dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Selanjutnya ada visi misi. Visi menjadi perusahaan di bidang serta menjadi partner IT solution terpercaya dan mampu bersaing di era digital 4.0 di saat ini. Misinya meningkatkan value perusahaan melalui penciptaan produk-produk yang inovatif berbasis informasi teknologi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang memberdayakan SDM yang mempunyai keahlian di bidang informasi teknologi. Yang ketiga, menjadi partner terbaik perusahaan yang membutuhkan jasa informasi teknologi. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di segala aspek bidang. Yang kelima, menjadi perusahaan IT yang memberikan pelayanan jasa di bidang IT yang handal, lengkap, dan terpercaya. Selanjutnya ada struktur perusahaan CV Nesta Alpha Mediatek, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada direktur utama yang diisi dengan Ibu Nesta Handayani. Yang kedua itu ada komisaris, diisi dengan Bapak Muhammad Iqbal Sohani. Selanjutnya ada waktu magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Hari dan jam kerja praktikan adalah hari Senin sampai Sabtu dengan jam kerja dari mulai pukul 9 pagi sampai 17.00 WIB. Adapun jadwal pelaksanaan praktik kerja lapangan dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 7 sampai jam 17.00 WIB. Ada perincian tahap praktik kerja lapangan. Yang pertama ada tahapan kerja. Selanjutnya ada perincian tahap praktik kerja lapangan. Yang pertama ada tahapan kerja. Perhatikan melakukan persiapan dengan mempersiapkan surat-surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Mukti untuk dibuatkan surat pengajuan magang di bagian CV Nesta Alpha Mediatek. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Perhatikan melaksanakan kegiatan magang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Perhatikan bekerja full time mulai dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7 sampai 17.00 WIB. Yang ketiga ada tahap pelaporan. Perhatikan diwajibkan untuk membuat laporan magang
Sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan magang, pembuatan laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Selanjutnya ada bidang kerja. Di kantor CV Nesta Alpen Mediatek, selama melaksanakan kegiatan magang ini, saya ditempatkan di bagian lapangan kerja proyek, melaksanakan kegiatan di bagian lapangan proyek pemeliharaan untuk mendukung kelancaran operasional proyek di lapangan dengan memastikan semua kebutuhan logistik dan teknis tersedia dan siap digunakan oleh tim teknis jaringan. Hal ini dilakukan setiap hari sebab setiap hari selalu ada kegiatan pemeliharaan di lapangan. Selanjutnya ada pembuatan kabelan. Pembuatan kabelan melibatkan proses instalasi kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan lokal atau LAN dalam rangka mendukung pelaksanaan ujian berbasis komputer. Untuk membuat kabelan, langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kabel ITP, konektor RJ45, dan tang crimping, dan juga LAN tester. Itu melakukan pengujian koneksivitas terhadap kabel jaringan. Tugas penting dalam memastikan jaringan komputer berfungsi dengan baik. Pekerjaan ini melibatkan langkah-langkah untuk memeriksa perangkat jaringan, seperti komputer, server, atau router dapat saling terhubung tanpa gangguan teknis. Teknisi biasanya menggunakan perintah seperti ping, tracer route, atau alat pengujian lainnya. Selanjutnya ada pengecekan kecepatan jaringan. Persiapan jaringan terhadap kecepatan koneksi dilakukan dengan memastikan semua perangkat jaringan seperti router, switch, dan kabel mendukung transfer data berkecepatan tinggi. Langkah pertama adalah mengkonfigurasi perangkat dengan pengaturan yang optimal, termasuk pengaturan bandwidth untuk memastikan distribusi koneksi yang stabil. Selanjutnya, teknisi harus menguji kecepatan koneksi menggunakan alat seperti speed test atau perangkat lunak pemantauan jaringan untuk memastikan kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Ada uji coba dan verifikasi terhadap kondisi jaringan. Setelah proses instalasi atau perbaikan selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba dan verifikasi terhadap koneksi jaringan. Untuk memastikan semua berjalan dengan baik, pertama, periksa koneksi fisik seperti kabel, port, dan perangkat keras untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kesalahan pemasangan. Selanjutnya, lakukan pengujian koneksivitas dengan menggunakan perintah seperti ping atau tracer route untuk memastikan jaringan dapat terhubung dengan perangkat lain. Selanjutnya, yaitu ada penyimpanan rekaman CCTV. Rekaman CCTV di dalam ruangan ujian harus disimpan dengan prosedur yang sesuai untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Langkah pertama adalah memastikan perangkat perekam CCTV berfungsi dengan baik dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk merekam seluruh durasi ujian. Setelah itu, rekaman harus disimpan di media penyimpanan yang aman, seperti hard disk, internal, server, atau penyimpanan berbasis cloud. Keenam, melakukan pengawasan terhadap laptop. Melakukan pengawasan terhadap laptop merupakan langkah penting untuk memastikan perangkat berfungsi optimal dan aman selama digunakan. Pengawasan dimulai dengan memeriksa koneksi fisik laptop, termasuk layar, keyboard, touchpad, dan port, untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat mengganggu operasional. Selanjutnya, lakukan pengecekan perangkat lunak dengan memastikan sistem operasi dan aplikasi terinstal dengan baik, serta selalu diperbarui ke versi terbaru. Selanjutnya, ada kendala yang dihadapi
Selama melakukan magang, perhatikan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat secara selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaan tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lainnya yang pertama itu ada perbedaan tingkat pemahaman teknis antara anggota lain atau anggota tim. Kendala perbedaan tingkat pemahaman teknis antara anggota tim dapat menjadi masalah serius, terutama dalam konteks ketergantungan berlebih pada anggota tertentu. Ketika beberapa anggota tim memiliki tingkat pemahaman teknis yang lebih tinggi daripada yang lain, mereka cenderung menjadi pusat informasi dan solusi untuk masalah teknis yang muncul. Selanjutnya itu keterbatasan sumber daya manusia. Kendala keterbatasan sumber daya manusia seringkali menjadi tantangan utama dalam proyek atau operasional, terutama ketika tim tidak memiliki cukup anggota untuk menangani beban kerja yang ada. Ketiga itu ada kualitas barang yang kurang mendukung. Kendala kualitas barang yang kurang mendukung dapat mempengaruhi kelancaran proyek atau operasional, terutama dalam konteks penggunaan perangkat atau bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu tugas. Barang dengan kualitas rendah seringkali tidak tahan lama atau mudah rusak, yang dapat menyebabkan kerugian tambahan berupa biaya perbaikan atau penggantian. Selanjutnya ada cara menyelesaikan masalah. Yang pertama ada perbedaan tingkat pemahaman teknis antar anggota tim. Untuk menyelesaikan masalah perbedaan tingkat pemahaman teknis antara anggota tim, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi terbuka atau survei kebutuhan pelatihan. Setelah itu, berikan pelatihan dan sumber daya yang dapat membantu anggota tim memenuhi materi dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, seperti sesi mentoring atau workshop. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia. Masalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dapat diatasi dengan beberapa pendekatan strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan pendidikan untuk memperluas keterampilan dan pengetahuan para pekerja. Yang ketiga, kualitas barang yang kurang mendukung. Untuk menyelesaikan masalah kualitas barang yang kurang mendukung, langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi. Identifikasi penyebab utama penurunan kualitas, apakah itu terkait dengan bahan baku, proses produksi, atau pengawasan kualitas yang kurang ketat. Setelah itu, perusahaan dapat melakukan perbaikan dengan meningkatkan kontrol kualitas, menggunakan bahan baku yang lebih baik, dan melibatkan tenaga kerja terlatih yang memiliki kompetensi tinggi. Di sini ada kesimpulan. Selama 3 bulan magang di Civinesta Alpha Mediatek, saya menghadapi kendala seperti perbedaan pemahaman tim teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan kualitas barang yang kurang mendukung. Tugas saya mencakup pembuatan serta pengujian kabelan, persiapan dan verifikasi jaringan, penyimpanan rekaman CCTV, serta pengawasan laptop. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan pelatihan, efisiensi, dan delegasi tugas, serta pengecekan dan perbaikan kualitas peralatan. Pengalaman ini memberi wawasan tentang tantangan kerja serta cara mengatasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Kira saran, manajemen operasional di Civinesta Alpha Mediatek sudah baik, tetapi masih perlu perbaikan dalam komunikasi tim, efisiensi kerja, dan kualitas peralatan. Disarankan adanya pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman tim teknis, penambahan tenaga kerja, atau delegasi tugas yang lebih optimal.
serta pengecekan dan pembaruan peralatan agar lebih mendukung produktivitas. Selain itu, perusahaan sebaiknya memberikan arahan yang jelas kepada peserta magang atau karyawan yang lainnya agar mereka lebih siap dan produktif sejak awal. Untuk program studi manajemen, disarankan memperluas kerjasama dengan perusahaan serta menyediakan pelatihan teknis agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Dari video presentasi hasil kegiatan magang di CV Nesta Alpen Mediatek, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.